Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, Jurus Jonan. Kita bicara soal banyak hal, tapi spesifik saya ingin melanjutkan tadi yang kita terputus setelah sebelum headline news adalah soal keputusan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang mengubah tarif batas penerbangan yang kemudian mendapatkan kritikan kanan kiri, Pak Jonan. Saya sebelum Anda menanggapi, saya ingin ke Pak Joni dulu, Sarjono Joni, mantan Dirut Merpati yang juga mantan pilot. Saya ingin minta Anda menanggapi dong tadi testimoni rekan Anda, kolega Anda. Ya. Yang mana tadi? Yang soal bahwa kesimpulannya adalah karena memang low cost, karenanya mempengaruhi safety atau keselamatan. Ya, Anda sependapat dengan itu? Tergantung maskapainya ya. Jadi memang ada miskonsepsi tentang low cost carrier sendiri. Tapi saya mau komentari dulu tadi Pak pendapat itu. Yang namanya route reserve itu tidak lebih dari 3% gitu. Jadi tidak akan berpengaruh sama penerbangan dan lain sebagainya. Dan saya rasa Pak Yonan boleh bangga. Saya rasa nggak ada Pak pilot di Indonesia yang akan accept dipaksa terbang di bawah daripada requirement fuel on board Pak. Itu sangat tidak mungkin gitu. Pasti pilotnya karena itu nyawanya dia juga, dia pasti sudah menolak duluan. Itu dulu yang saya komentari. Nah, tetapi memang ini ada ini Pak, ada apa namanya? Saya agak bingung sedikit ketika kemudian kan ini dihubungkan antara low cost carrier dengan safety, dengan tarif batas bawah dengan safety dan lain sebagainya. Kalau tidak salah kemarin ketika ada perubahan tarif batas bawah, itu alasannya adalah untuk memberikan ruang atau kecukupan finansial bagi maskapai untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mandatori. Nah, kalau ini turun kan jadi aneh Pak. Jadi malah tadinya cukup dengan 50%, kalau diturunkan ke 40% kan jadi malah berkurang gitu kemampuan uangnya. Jadi malah katakannya umpamanya lebih bagus 50% daripada 40%, kurang lebih seperti itu. Okay. Tapi mungkin yang perlu disadari oleh konsumen adalah apa yang dilakukan oleh maskapai untuk bisa memberikan harga tiket murah. Nah nanti kuncinya Mas Jerry tadi sampaikan, kuncinya nanti di pengawasan Pak. Memang ke jajaran Bapak sudah memiliki hitungan itu, cost per available seat kilometernya sudah ada, itu average terhadap airlines. Nanti di permen itu sendiri Pak, di peraturan menteri itu memang ada kans bagi airlines untuk membuktikan bahwa cost yang mereka keluarkan itu membuat mereka mampu jualan tiket murah Pak, dan itu harus disetujui oleh Dirjen gitu. Okay. Sudah disebutkan Mas Geri, ada Mas Geri Suratman, apa tanggapan Anda soal itu? Yang masalah yang apakah kemudian ada hubungan kausalitas antara safety dengan low cost carrier dan apa yang seharusnya bisa dilakukan regulator untuk memastikan mereka taat? Fungsinya ya untuk menjaga keselamatan itu adalah memang pengawasannya. Dalam arti di dunia ini itu untuk masalah terkaitan antara low cost dan safety itu udah 20 tahun yang lalu udah lewat. Itu persepsinya sudah dikoreksi oleh industri penerbangan ini. Dalam arti langkah-langkah efisiensi yang dilakukan itu mereka melakukan juga harus disetujui oleh regulator. Kayak tadi misalnya ada kejelasan dari yang pramugari tadi bilang cutinya cuma 1 hari dan lain-lain. Ini saya mau mengasih masukan ke Pak Jonan bahwa itu tidak hanya di LCC Pak. Itu yang non LCC saya tahu karena itu keluarga saya sendiri. Cuti hanya 1 hari per 1 minggu. Malah kadang-kadang pas dia di luar kota, dia yang bukan LCC tidurnya di guest house. Yang LCC malah kalau dia remote deployment itu dikasih di hotel yang bagus, malah lebih bagus dari non LCC. Jadi ini ada suatu ibarat yang bukan LCC tidur di guest house itu airline apa ya? Nanti Pak, itu bukan sini gak ini. Tapi dan juga ada airline yang non LCC yang melanggar peraturan minimum rest hour untuk kru begitu dia run. Yang LCC nggak ada. Yang LCC mereka. Jadi ini problem yang di hampir semua maskapai. Jadi ini bukan problem LCC, ini problem adalah keterbukaan masing-masing airline terhadap regulasi yang ada terhadap di sini Kementerian Perhubungan. Selama ini airline sangat tertutup menurut Anda? Iya, ini culture dari industri airline di Indonesia selama 30-40 tahun terakhir memang tertutup. Yang jadi kendala adalah begitu sekarang dengan growth yang saking besarnya, mereka membutuhkan banyak tenaga kerja dan lain-lain. Banyak sekali kasus seperti penipuan training, lalu juga mengenai sengaja salah ngasih tahu peraturan ini artinya apa, dan lain-lain. Ini dampaknya banyak. Nah, yang disayangkan di industri ini, mereka tidak mau terlalu terbuka, sampai yang berita bagus pun mereka tidak mau terlalu terbuka. Saking tertutupnya? Nah, gimana mau ada
public perception yang mengerti mereka, kalau yang berita bagus pun tidak dibuka. Dan ini tantangan untuk regulator. Ini tantangan buat semuanya, tidak hanya regulator. Kalau spesifik regulator, karena memang ada Pak Menteri di sini, tantangannya Ya, dengan situasi industri yang sangat tertutup seperti itu, Ya, sementara yang kita harapkan ada pembenahan dan gebrakan-gebrakan. Pengawasan tadi, Oke. dalam arti ini tidak hanya masalah di LCC, ini adalah masalah di seluruh industri airline kita. Oke, kalau kita bicara menyeluruh soal itu, Pak Jonan, pengawasan dan apa saja, saya tahu Anda sudah mengeluarkan sejak 2 bulan, ada setumpuk peraturan menteri yang Anda keluarkan, semua hal Anda keluarkan peraturan, apa lagi? Ini ngomong teori apa ngomong fakta? Fakta, Pak. Oke. Kalau fakta itu gini, kan tadi katanya Pak Gary, industri ini tertutup. Tuh. Kalau misalnya pelaku dari operator dari industri ini termasuk bandara dan sebagainya itu 100 gitu ya misalnya. Nggak ada sih, mungkin 90 sih ada. Yang tertutup itu 90, yang mau diawasi apa? Gitu. Ya menurut saya itu. Saya tidak paham maksudnya, Pak. Oh, nggak paham. Ya, gini. Jadi apa yang ingin Anda katakan? Ya, Jadi gitu. tidak mampu melakukan pengawasan atau karena saking tertutupnya, apa yang ingin Anda katakan, Pak Jonan? Yang ingin saya katakan itu begini, regulasi yang baik itu tidak cukup, pengawasan yang baik menurut saya juga nggak cukup. Ya, industrinya sendiri ini harus dibenahi dengan baik, sehingga pengawasannya juga bisa jalan. Kalau misalnya gini, 90 airline, yang melanggar 90 yang mau diawasi apa? Mau dihukum semua? Anda menemukan itu? Enggak, ini misal kan, gitu. Oh, kalau saya menemukan saya akan hukum semua. Saya juga jarang naik pesawat terbang kan? Dan Anda akan memilih ya menghukum semuanya? Iya, gitu. Ya. Ini penting. Kenapa? Menurut saya begini loh. Kalau ngomongnya pengawasan saja, itu pasti nggak cukup. Pasti nggak cukup. Wong ini industri ini udah jalan puluhan tahun, Kementerian Perhubungan itu mungkin ada sebelum saya lahir juga kok. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mungkin ada sebelum saya lahir juga, menurut saya. Gitu. Nah, kok sekarang kok ada kecelakaan gini ribut gitu. Nah, semua stakeholder dulu ngapain coba? Wong saya baru kok masuk sini sebagai salah satu stakeholder yang penting. Sebelumnya kan saya bukan, kan saya cuma customer aja di pesawat terbang. Nah, selama ini ngapain gitu ya? Pengamat lah, apa YLKI lah, semua saya tanya ngapain selama ini? Justru itu kemudian Presiden Jokowi menugaskan Ignatius Jonan untuk masuk ke sini. Ada statement Pak Jokowi soal itu, soal pembenahan yang diharapkan. Ya. Kita akan dengar sama-sama apa yang dikatakan Presiden Jokowi soal Kementerian Perhubungan berikut ini. Harus dibenahi sistemnya, harus dibenahi pelayanannya, harus prosedur-prosedur terutama yang berkaitan dengan keselamatan harus keras, harus ketat. Tidak ada lagi yang nggak dapat rute bisa terbang, udah. Ini memang harus ada pembenahan total. Dan banyak kesalahannya ada di pemerintah. Itu tadi terputus. Harus pembenahan total, harus pengawasan ketat, harus tanpa kompromi dan sebagainya. Itu spesifik yang dikatakan Presiden Jokowi. Langkah Anda untuk itu, Pak Jonan? Nah ya saya kan juga spesifik, tanpa kompromi. Tanpa kompromi? Iya, enggak. Apalagi, Pak? Juga apalagi itu udah semuanya. Belum semuanya, apalagi? Karena orang deg-degan nih, Pak. Deg-degan, bicara keselamatan, dengan kondisi yang seperti ini, dan berharap regulator, berharap pada Anda, Pak Jonan. Oh iya. Gini loh, LCC itu tidak dikenal di dalam undang-undang, itu nggak ada. Namanya low cost carrier itu nggak ada. Konsep itu tuh nggak ada. Kita nentukan ya yang kelas ekonomi, batas atas dan batas bawah, itu aja. Banyak yang usul batas atas. Kalau Garuda, Pak Emir dulu ngomong dengan saya, batas atasnya dilepas aja. Di rute yang baru usul malah sekarang minta batas atasnya dinaikkan karena sudah rugi. Yang saya tanya semua airline, ini mau airline apa aja yang operasi Indonesia? Ada yang untung nggak sih mulai 2013? Coba tanya aja laporan keuangan. Nah ini saya baru nemukan lagi, ada berapa airline yang mungkin tidak memasukkan laporan keuangan, itu kewajiban loh. Ya. Kalau nggak masukkan, saya freeze izin operasinya.
Boleh saya tahu siapa Pak? Maskapai mana? Nggak ingat saya. Nggak ingat saya. Nggak ingat saya. Ngelesnya agak ada politisinya sedikit ini Pak Oh Jonan. nggak ada. Saya ditugaskan di sini tanpa sponsor kok ada politis. Oke, jadi ada yang tidak memasukkan laporan keuangan yang Anda temukan. Apalagi Pak yang Anda temukan? Ya sementara itu. Ya. Pasti ada lagi. Nggak ada. Hah? Belum lah. Belum. Belum. Ada syarat lagi yang tidak dipenuhi? Begini. Jadi kalau ini sudah dikeluarkan peraturannya, surat edaran karena ini undang-undang. Gini loh. Airline yang mengoperasikan penerbangan berjadwal itu menurut undang-undang harus memiliki mengoperasikan 10 minimal pesawat terbang yang jalan, bukannya nggak jalan ya. Oke. Nah, itu 5 harus dimiliki, 5 boleh sewa. Oke. Ya, gitu. Jadi saya kasih waktu sampai 30 Juni. Semua sudah disosialisasi kok. Kalau nanti misalnya ada yang tidak memenuhi syarat itu, ya saya cabut izin operasinya. Anda sudah melihat, menginventarisir mana kira-kira maskapai yang tidak memenuhi persyaratan itu, Pak? Saya nggak mau menginventarisir. Saya tunggu sampai 30 Juni. 30 Juni. Tahun ini. Jadi 5 harus dimiliki sendiri, 5 harus minimal. Itu yang berjadwal. Yang penerbangan tidak berjadwal atau charter itu minimal 1 dimiliki sendiri, 2 sewa. Tanpa kompromi tentang itu? Loh, wong itu undang-undang. Batasnya 30 Juni akan dicabut? Iya. Tidak kenal maskapai manapun? Nggak kenal. Nanti lihat aja. Oke, kita kasih tepuk tangan. Saya jadi penasaran, saya ingat ketika ada konvensi pers waktu itu Pak, Anda sempat bilang kalau ada maskapai yang keberatan, silakan langsung telepon saya ketika izinnya Anda bekukan. Saya mau tahu ada yang telepon nggak? Nggak ada. Satu pun nggak ada yang telepon? Nggak ada. Dan Anda udah nantangin mereka untuk telepon ya? Lu bukan nantangin ya. Lah itu. Ya silahkan kalau ada yang aja. Tidak itu silahkan telepon. Iya. Tapi tidak ada? Nggak ada. Oke, saya mau minta tanggapan lagi ke Mas Joni nih. Tadi kita bicara pembenahan, tidak hanya soal LCC, tapi masyarakat berharap banyak. Pak Menteri Jonan akan bisa bersih-bersih, akan bisa beres-beres. Apa yang spesifik satu hal yang menurut Anda bisa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan? Kita bicara pembenahan keseluruhan di sektor penerbangan dulu. Nanti saya mau ke Mas Tulus untuk kita bicara transportasi yang lain. Ya. Pengawasan. Hanya di pengawasan aja gitu. Jadi memang Kementerian Perhubungan sendiri kekurangan SDM gitu. Itu tantangan tersendiri. Mungkin nanti ada step by stepnya sebelum akhirnya semua POI ditarik kembali ke Kementerian Perhubungan Pak gitu. Karena memang butuh juga itu untuk kehadiran POI di masing-masing airlines gitu. Saya rasa itu pengawasan yang paling penting. Dan memang jadi kewenangannya Kementerian Perhubungan karena memang dari undang-undang sudah menjamin bahwa Kementerian Perhubungan sebagai pembina terhadap industri aviasi di Indonesia. Spesifik soal pengawasan tadi ya? Spesifik. Oke, Mas Gary ada masukan kalau kita bicara soal pembenahan dan sebagainya? Sama sih pengawasan. Itu jadi memang kita di industri ini melihat selama ini pengawasan ini kadang-kadang suka tidak konsisten. Jadi itu perlu diluruskan lagi, perlu perlu dibikin lebih konsisten dan juga seperti yang Pak Jonan bilang tanpa kompromi. Gitu. Itu yang kadang-kadang masih suka longgar di lapangan. Longgar? Ada contoh kasus? Kelonggaran yang ada itu justru malah dari perbedaan pengertian dari si inspektur itu sendiri. Oke. Jadi misalnya ada masalah kursi yang seharusnya tidak boleh bisa dilipat ke depan. Itu pernah ada satu penerbangan di mana POI atau PMI datang, lihat, oh ini nggak boleh. Kunci mati semuanya. Padahal pesawat itu kursinya tidak didesain untuk itu dikunci mati. Gitu. Cuman hanya karena dia ingat. Jadi ini hal-hal teknis terkadang. Jadi hal itu. Jadi di luar dari pengawasan tadi, pelatihan si pengawas itu harus ditingkatkan. Oke, Mas, saya ingin tahu moodnya para maskapai ini gimana sih dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan Pak Jonan? Moodnya seperti apa? Saya ingin tahu. Mereka takut, berusaha berbenah, atau merasa wah ini lebay nih menterinya. Moodnya yang Anda tangkap tuh apa? Mereka khawatir dan optimis pada saat yang sama. Mereka khawatir gimana Mas? Mereka khawatir tetapi juga optimis. Khawatir dan optimis. Ya. Karena apa? Kita semua tahu itu pembenahan yang dilakukan oleh Pak Menteri kemarin itu harus dilakukan. Itu step yang bagus. They know it's coming. Memang harus, tidak ada pilihan. It has to come. It has to come. Kalau nggak mau sampai kapan seperti ini. Cuman memang ada beberapa mungkin dari edaran Pak Menteri yang mungkin
tidak selaras dengan apa yang bisa kita anggap best practice di dunia ini. Gitu. Tetapi itu bukan berarti excuse buat mereka ngelanggar. Mereka bilang kita patuhi, kita akan nanti bicarakan dengan Pak Menteri untuk ini mungkin yang ini masuk akal, ini tidak masuk akal. Tapi mereka semua sudah mengerti, jangan dilarang dulu ya. Gitu. Oke, jadi sudah harus tahu. Baik, kita akan kembali setelah pariwara berikut, tetaplah di Mata Najwa.